Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kembali lagi dengan saya, Nanda Sabrina. Pembelajaran geografi mengenai persiapan untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Sebelumnya apabila nanti suara saya kurang jelas, ya mohon kalian interupsi. Dikarenakan saya sedang flu. Oke, anak-anak? Oke, Sir. Oke. Nah, hari ini pembelajaran kita mengenai litosfer. Sebelumnya kan pertemuan minggu lalu mengenai pengetahuan dasar geografi. Jadi kira-kira dari kalian yang kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan litosfer? Oke, silakan. Boleh di unmute. Kerak bumi, Sir. Itu Menurut saya siapa? itu tentang lapisan bumi, kajiannya tentang batuan, tentang Oke. Kita buat konstruksi. aturan. Siapa yang mau berbicara mohon disebutkan namanya siapa gitu. Jangan tiba-tiba ngomong saya nggak tahu nih siapa. Karena kan saya nggak mengenali kalian semua, kan saya nggak masuk kelas kalian. Oke, silakan bisa diulang. Maaf. Baik, Sir. Nah, saya Amri, Sir. Dari kelas 12 Nobel. Menurut saya, Sir, litosfer itu adalah ilmu yang mengkaji tentang lapisan bumi, lapisan batuan, konveksi, saluran konveksi, saluran tektonisme juga, patahan, lipatan, dan hal-hal lain mengenai pembentukan lapisan dan batuan bumi. Nah, udah ya. Andre? Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih Amri. Ada yang lain? Satu lagi lah. Satu lagi. Siapa itu? Suaranya kok kayak buffering gitu. Dea, Sir. Dea, Sir. Dea. Simpelnya, Silakan deh. simpelnya litosfer itu lapisan batu pada struktur lapisan bumi terluar. Lapisan batu pada struktur lapisan bumi terluar. Begitu? Iya, Sir. Iya, Sir. Oke, terima kasih. Baiklah. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai litosfer. Jadi Amri, litosfer itu bukan ilmu ya Amri ya. Jadi kalau dari katanya aja litosfer itu kan litos dan sfer. Kalau sfer itu kan lapisan, litos itu lapisan terluar bumi. Bisa berupa batuan, bisa juga berupa tanah. Oke? Kelihatan nggak slide-nya? Anak-anak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan litosfer. Jadi litosfer itu lapisan bumi dari bagian yang ini, bagian permukaan, sampai dengan bagian astenosfer. Ini yang dimaksud dengan litosfer. Dan dia astenosfernya dia hanya sebatas kayak garis batas pertemuan antara lapisan yang lito dan astenosfer. Dia bukan keseluruhan dari si astenosfer. Jadi dia lapisan batas antara, nah ini di bagian yang ini. Maka ini semua termasuk ke dalam litosfer. Oke, jelas anak-anak? Jelas, Sir. Oke ya, kemudian. Nah ini.
Jenis batuan yang dibahas dalam litosfer, dia ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ada tiga, secara garis besar ada tiga. Nah ini, batuan beku terbagi menjadi tiga. Batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, kemudian ada batuan beku luar. Dari ketiga batuan ini, kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan? Nah, Sir, siapa? kan gini Sir, batuan beku kan pembentukannya kan dari magma yang mendingin gitu kan Sir, mengalami pendinginan gitu Sir. Jadi kalau dari pembagiannya dari yang dalam, korok sama luar itu pembagiannya itu letaknya di mana aja Sir? Pembagiannya apa-apa aja, maksudnya Maksudnya gimana? ditemukan di mana aja Sir? Oh, oke. Kalau dia batuan beku dalam, sudah pasti dia masih berada di dalam permukaan bumi atau dekat dengan dapur magma. Nah, kalau dia batuan beku gang, kalau di dalam bumi itu kan nanti kan ada dia kayak retakan ya, seperti saluran. Saluran dari magma itu untuk mencapai ke permukaan. Maka nanti ketika dia berada di gang-gang untuk mencapai ke permukaan, kemudian dia mengalami pembekuan, maka itulah yang disebut dengan batuan beku gang. Dia belum mencapai ke permukaan bumi. Nah, sedangkan untuk batuan beku luar ya dari namanya aja kita pasti akan tahu ya kan. Batuan beku luar itu batuan beku yang sudah berada di luar permukaan bumi. Nah, untuk berikutnya, ini jenis-jenis batuan. Oh, sebelumnya Amri tadi udah, Amri, gimana? Oke, saya bisa dipahami Sir. Batuan beku itu dia perbedaannya yang ketiga itu dari posisi mereka berada di mana? Di dalam, di saluran, kemudian berada di luar. Kemudian berikutnya mengenai batuan sedimen plastis, kimiawi, organik, akuatik, glasial. Inilah jenis-jenis dari batuan sedimen. Nah, pertanyaannya, batuan sedimen itu apa sih? Anda nggak bisa jelasin? Sir, menurut saya Sir, Nah, batuan sedimen itu adalah batuan yang mengalami pengendapan dalam waktu yang lama Sir. batuan yang mengalami pengendapan. Oke. Satu orang lagi, silakan. Saya, Sir. Siapa? Cahya dari kelas 12 Nobel, Sir. Oke, silakan Cahya. Jadi batuan sedimen itu, Sir, terbentuk karena adanya pelapukan batu, terus dia mengalami endapan yang lama, Sir. Jadi dia membentuk batuan sedimen itu, Sir. Oke, terima kasih Cahya. Jadi batuan sedimen itu batuan yang berada di luar, kemudian dia mengalami pengendapan. Seperti mengalami yang namanya akumulasi atau penumpukan dari jenis-jenis batuan yang mengalami pelapukan. Kalau dari 10 jenis itu, kira-kira ada nggak yang kalian nggak ketahui? Ada anak-anak? Oke, kita lanjut. Karena saya juga nggak menguasai ke 10 jenis batuan tersebut. Oke ya, kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai batuan metamorf. Jadi jenis batuan yang ketiga setelah yang dua tadi batuan beku, kemudian batuan sedimen. Nah, sekarang batuan metamorf. Dalam batuan metamorf itu ada 3 jenis lagi. Sebenarnya ada lagi jenis-jenis yang lain, cuma yang saya kuasai hanya 3 jenis ini. Yang pertama batuan metamorf kontak, yang kedua dinamo, yang ketiga pneumatalitis. Dari 3 jenis batuan ini, kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan?
Atau ada nggak dari kalian yang tahu definisi dari batuan metamorf kontak, metamorf dinamo, kemudian metamorf kontak pneumatalitis? Oke, silakan dibantu saya menjelaskan mengenai 3 batuan ini. Boleh dari anak geografi, anak reguler, anak kebumian. Oke, silakan. Sir. Jadi sir, menurut saya kalau batuan kontak itu batuan yang mengalami terkena kontak dari yang namanya suhu yang sangat tinggi, sir. Contohnya itu kayak Suhu yang- magma, sir. Oke, lanjut Andri. Kalau dinamo itu yang mengalami tekanan, sir, yang mengalami tekanan kinetis gitu, sir. Mhm. Jadi dia tuh kayak batu, lupa saya, sir. Oke. Tapi kalau yang apa pneumatolitis itu sama juga, tapi dia gabungan, sir, antara suhu tinggi dengan tekanan juga, sir. Oke. Contohnya kayak batu topas. Iya, oke. Udah? Udah, sir. Oke, ada anak kebumian nggak di sini? Siapa? Dede, sir. Siapa? Dede Rwanda, sir. Oke, Dede silakan. Saya kasih waktu 10 detik. Dede, kalau misalnya ada di sini silakan bantu kami menjelaskan 3 batuan tersebut. Karena saya nggak kuasai dari misalnya nih, metamorf kontak jenisnya apa aja, metamorf dinamo jenisnya apa aja, dan metamorf pneumatalitis jenisnya apa aja. Saya nggak kuasai itu. Oke, silakan. Atau Ari Ananda Tarigan mau menjelaskan, silakan Ari. Saya bantu. Iya maaf Pak, Nah, silakan Ari. ini mau bantu yang mana Pak? Bantu yang jenis 3 tadi. Metamorf kontak itu secara mudahnya gimana sih menguasainya? Jenis-jenis batuan metamorf ini lah. Agar lebih mudah dipahami gitu. Silakan Ari. Sebenarnya saya udah banyak lupa sih Pak. Tapi kalau untuk yang metamorf kontak dia kan berkaitan sama ini sih. Sama kan metamorf itu ada 3 kan? Ya. Tekanan, suhu, Mhm. sama satu lagi saya lupa. Jadi yang mempengaruhi untuk pembentukan itu kan kena apa tadi? Sebab-sebab tadi kayak tekanan dan suhu tadi. Kalau yang kontak ini dia biasanya yang dekat-dekat sama dapur magma. Ya. Jadi kayak misalnya dia terkontak sama suhu, dia terpengaruhi sama suhu yang tinggi sehingga dia batuan yang awalnya tadi misalnya batuan sedimen dia berubah jadi batuan lain gitu. Kenapa dia disebut kontak? Karena ada kontaminasi dari suhu tadi. Oke. Sudah Ari? Oke ya. Saya jelaskan ya. Jenis-jenis batuan metamorf. Metamorf kontak itu, sepengetahuan saya, dia mengalami persinggungan dengan dapur magma. Sehingga jenis batuan yang dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Benar tadi kata Amri, dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Kemudian batuan metamorf dinamo dipengaruhi oleh tekanan. Dan kemudian yang jenis yang ketiga, metamorf kontak pneumatalitis, dipengaruhi pembentukannya dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, gabungan dari 2 jenis batuan yang sebelumnya. Nah, kalau saran saya dari kalian kuasai metamorf kontak ini jenisnya nanti apa aja, kemudian metamorf dinamo jenisnya apa aja, kemudian batuan metamorf pneumatalitis itu jenisnya apa aja. Karena biasanya dalam soal yang akan ditanyakan adalah nama batuan dari metamorf tersebut. Ya. Nah, ini ada gambar siklus batuan. Kalau menurut kalian, awalnya itu yang mana sih? Batuan cair, sir. Batuan yang masih panas, sir. Oh. Yang dari dapur magma, sir. Yang Batuan beku. Yang ini ya, ini.
Iya, Sir. Oke. Kemudian ada nggak yang bisa jelasin siklus batuan ini? Ini arahnya kemana, bagaimana, dan kenapa, gitu. Selain Tengku Khairul Amri deh, karena kayaknya kelas SBM ini hanya Tengku Khairul Amri aja yang ingin berusaha menguasai materi dari geografi. Ada yang lain? Karena kan yang mau masuk perguruan tinggi kan bukan cuma Khairul Amri doang, anak-anak. Ya kalian juga harus berani mengungkapkan apa yang sudah kalian pelajari. Ada? Anak geografi ada nggak di sini? Isdriani atau si Yaumil atau Al-Huzaifi ada nggak kira-kira? Nah, oke, langsung saja saya jelaskan. Ini awal mula dari batuan. Awalnya magma. Kemudian menjadi batuan beku. Ini secara normalnya ya. Kemudian menjadi batuan beku, kemudian menjadi tanah, kemudian terendapkan menjadi batuan sedimen. Oke, kemudian menjadi batuan metamorf karena telah mengalami pensedimentasian, kemudian dia mengalami penekanan atau terkubur semakin dalam sehingga dia terbentuk menjadi metamorf, kemudian kembali lagi menjadi magma. Itu dia siklus normalnya. Nah, kalau yang berikutnya, dia dari batuan beku bisa saja dia langsung menjadi batuan metamorf. Atau dari batuan metamorf dia bisa menjadi tanah. Dari batuan sedimen dia bisa menjadi tanah. Kira-kira alasannya apa sih? Menurut kalian dari batuan beku bisa menjadi metamorf, dari metamorf bisa menjadi tanah kembali, atau dari sedimen bisa menjadi tanah kembali, tanpa mengikuti alur siklus yang normal seperti biasanya. Kira-kira ada nggak dari kalian yang bisa menjawab tentang itu? Silakan, Khairul Amri juga boleh. Kalau menurut saya sih yang dari batuan sedimen ke jadi ke tanah itu sih, atau dari batuan metamorf itu bisa jadi tanah, ataupun dia sama batuan bisa jadi tanah, itu semua karena terjadi yang namanya pelapukan sih. Melakukan. Iya sih. Oke, udah Amri. Oke, saya jelaskan ya. Dari gambar ini kan kita bisa lihat dari sedimen, dari metamorf, kemudian dia bisa kembali lagi menjadi tanah itu karena adanya pengangkatan. Jadi gaya di dalam bumi ini ada gaya, ada namanya istilahnya gaya tektonik, ya, gaya horizontal maupun vertikal yang terjadi dari dalam permukaan bumi. Jadi ketika suatu batuan ini mengenai gaya secara vertikal, maka ada kemungkinan yang tadinya dia di bawah bisa terangkat ke atas, kemudian mengalami pelapukan kembali dan kembali menjadi tanah. Jadi kalau yang ini, yang batuan beku menjadi metamorf, bisa saja dia terkena gaya tersebut. Satu gaya yang membuat si batuan tersebut naik, atau gaya yang secara cepat membuat batuan tersebut turun, sehingga bisa saja dari batuan beku langsung menjadi batuan metamorf karena dia terkubur jauh ke dalam bumi. Kemudian dia ada yang dekat dengan dapur magma, kemudian ada yang mengalami tekanan yang tinggi atau gabungan dari keduanya. Oke. Berikutnya, inilah yang dimaksud dengan tektonisme atau gaya yang terjadi dari dalam permukaan bumi sehingga mengakibatkan terjadinya patahan ataupun lipatan.
Jadi kalau dia, nih saya jelaskan, kalau dia patahan, dia bisa mengakibatkan gaya yang vertikal maupun horizontal. Nah, untuk patahan, kalau saya tidak salah ya, bagian yang di atas ini, yang naik ke atas, ini istilahnya horse. Untuk lebih mudah menguasai horse itu, kalau saya sih lebih memilih horse, berarti seperti horn. Kalau horn kan bentuknya kayak tanduk gitu kan, maka yang di atas ini adalah horse. Untuk mudah mengingatnya, ingat aja horn, tanduk. Kemudian yang di bawah temannya, yang ini namanya graben. Jadi horse dan si graben. Kemudian ini lipatan karena adanya tenaga, karena adanya tekanan. Tekanan yang saling bertemu sehingga mengakibatkan adanya antiklinal, puncak, dan lembah, sinklinal. Oke, dari tektonisme ini ada nggak yang kurang paham? Silakan. Yang ada lanjut. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan ada istilah korok. Bisa dilihat gambarnya anak-anak? Bisa, Sir. Ya. Jadi dia kalau korok itu dia, nah di sini. Dia kayak menerobos dari perlapisan-perlapisan yang ada di permukaan bumi. Nah, ini juga harus kalian kuasain. Ini jenis ini apa namanya, ini jenis ini apa namanya. Harus kalian kuasain letaknya di mana dan apa pengistilahannya. Nah, kalau saya tidak salah ada dia pengistilahan konkordan, diskordan gitu-gitu. Saya lupa apa itu konkordan dan diskordan. Kalau dari kalian ada yang tahu, silakan unmute dan jelaskan ke teman-teman kalian. Saya beri waktu 10 detik. 1. Yang tahu mengenai konkordan dan diskordan. Ada nggak kira-kira? Tapi ya untuk semua ini, sebenarnya ada banyak lagi sih istilah-istilah nama batuan yang terjadi di sini. Bukan hanya lakolit, apofisa, batolit, ada lagi yang lain, cuma saya lupa. Jadi ya harapan saya kalian mempelajari itu sendiri. Karena di dalam sini itu banyak nama-nama yang lain yang kadang-kadang bisa menjadi soal dalam tes masuk perguruan tinggi negeri. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ini adalah tipe gunung api. Masukan dari saya, kalian coba nanti cari tabel. Dia di tabel itu ada penjelasan berapa kedalaman dapur magmanya, kemudian jenis lavanya seperti apa, kemudian jenis gunung apinya seperti apa. Nanti coba kalian cari di situ. Karena kalau ditanya saya juga nggak kuasain kalau nggak lihat tabelnya. Tapi gambar-gambar yang ini, semua ini ada dalam tabel tersebut. Nanti dia jenis apa ya? Jenis erupsinya itu kuat atau lemah, seperti itu penjelasan dalam tabel tersebut. Nanti coba kalian cari sendiri mengenai tabel dari tipe-tipe letusan gunung api. Nah, untuk ini seisme adalah pembelajaran yang berhubungan dengan kegempaan. Istilah-istilahnya ada hipocentrum, epicentrum, homoseista, pleistoseista, isoseista. Biasanya istilah-istilah itu masuk ke dalam suatu soal. Atau terkadang ada juga dia berupa soal hitungan. Nah, awalnya dia diketahui pada waktu sekian gelombang primer muncul. Kemudian pada waktu sekian gelombang sekunder muncul. Maka yang ditanya adalah di manakah letak hiposentrumnya. Bisa jadi soalnya seperti itu. Untuk pembahasan mengenai seisma. Kira-kira menurut kalian ada nggak hubungan litosfer dengan tsunami? Ada nggak?
Apa sih hubungan dari litosfer dengan tsunami? Ada Sat, yang saya bilang tadi Sat, yang batu itu mengalami tekanan gaya ke bawah, akibatnya kan mengalami penurunan gitu Sat, ataupun dia yang naik ke atas. Nah itu ada kaitannya juga dengan tsunami Sat. Gimana gimana tadi Mri? Coba ulang. Yang saya tadi bilang Sat, yang kalau siklus batuannya itu yang ada yang dia mengalami penurunan ke bawah, terus atau dia mengalami penaikan ke atas gitu Sat, batunya naik ke atas, ya itu ada kaitannya juga Sat, sama tsunami Sat, yang patahan yang akibatnya tsunami gitu Sat. Oke, terima kasih Amri. Jadi oke, ini penjelasan dari Brother Ari ya, saya bacakan aja ya. Diskordan yang berhubungan dengan diskordan dan konkordan tadi. Diskordan adalah salah satu tipe intrusi batuan beku, di mana intrusinya ini memotong perlapisan batuan di sekitarnya. Kemudian kalau konkordan adalah batuan beku yang sejajar dengan perlapisan batuan di sekitarnya. Jadi kalau menurut saya kan di dalam lapisan bumi itu kan ada lapisan-lapisan, lapisan yang secara horizontal. Kemudian yang konkordan tadi dia menembus perlapisan itu. Itulah namanya konkordan. Kemudian diskordan dia hanya sejajar dengan perlapisannya. Tuh, oke, itu tadi mengenai diskordan dan konkordan. Kemudian untuk tsunami, hubungannya adalah tsunami ini berhubungan dengan gempa yang terjadi di dalam laut. Kemudian dari gempa tersebut memicu yang namanya patahan naik atau turun. Kemudian dari kejadian tersebut muncullah gelombang dari laut menuju daratan. Itulah yang disebut dengan tsunami. Kalau menurut kalian ini jenis pelapukan apa sih? Silakan identifikasi gambar tersebut. Ini jenis pelapukan apa? Karena kan pelapukan ada jenisnya kan, pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Ya ada? Pelapukan ada 3 ya anak-anak ya, 3. Fisika, kimia, dan biologi. Kalau dari gambar ini pelapukan apa? Biologi Sat. Siapa? Biologi Sat. Biologi. Oke, yang lain? Oke, gambar ini kuncinya adalah adanya lumut ya. Lumut-lumut di sini sehingga lumut itu berpengaruh terhadap pelapukan di wilayah ini. Maka pelapukan dari gambar ini termasuk dalam jenis pelapukan biologi. Kalau ini erosi karena apa? Agen-agen erosi kan ada air, angin, kemudian es. Kira-kira ini menurut kalian nih karena apa? Karena juga terkadang dalam geografi itu dia hanya menampilkan gambar, kemudian kita diminta menganalisis. Jawabannya apa? Kalau ini jenis erosi Kalau apa? ini menurut saya dari angin Sat. Kenapa? Karena di sini nggak ditemukan itu letak sumber airnya. Kenapa ya, yang bisa menyebabkan terjadinya erosi itu Sat? Angin berarti. Angin ya Andrea. Ya. Ada yang lain? 1 orang. Oke, tidak ada. Untuk Amri dan anak-anak yang lain, angin itu, erosi oleh angin itu lebih di wilayah gurun, Amri. Kalau kita identifikasi gambarnya ini wilayah gurun nggak kira-kira?
Bukan, Sir. Bukan. Maka ini termasuk ke dalam erosi air. Bisa saja ketika mengalami erosi, airnya itu langsung menuruni wilayahnya, maka tidak terlihat airnya di mana. Karena kan kalau yang namanya erosi kan nggak harus airnya itu berada di situ berkumpul. Bisa saja sama kayak logikanya seperti hujan. Hujan pada suatu wilayah kan, ketika hujan kan airnya terkadang nggak lama berkumpul di wilayah hujannya. Bisa saja dia mengalir kembali ke daerah yang lebih rendah. Jadi kalau dari gambar ini, erosi yang mempengaruhi adalah erosi dari air. Hanya saja kata kuncinya adalah erosinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau waktunya cepat, ini dia contohnya. Erosi aliran seperti ini. Nah, kalau kita lihat kan setelah ketika hujan itu kan kita lihat tanah-tanah di depan rumah kita kan biasanya ada kayak aliran-aliran ini kan. Nah, itulah contoh secara nyata bentuk dari erosi oleh air dan istilahnya adalah erosi aliran kalau saya nggak salah. Dia hanya berupa aliran-aliran seperti ini. Oke, sedimentasi pengumpulan ya. Kemudian ini adalah mengenai tanah. Jadi litosfer itu nggak melulu ngebahas mengenai batuan. Tanah juga termasuk ke dalam litosfer. Kemudian berikutnya adalah, nah ini proses pembentukan tanah. Awalnya dia dari batu, kemudian mengalami pelapukan, kemudian mengalami pemindahan atau tertransport pemindahan, kemudian dia terakumulasi atau tersedimen. Kemudian pada akhirnya dia akan mengalami yang namanya horizon tanah. Jadi horizon tanah itu adalah perlapisan pada tanah. Nah ini sering sekali jadi soal. Horizon tanah. O, A, E, B, C, R. Ini area rock atau batuan induk. Hafal aja. O, paling atas O, kemudian A, E, B, C, R. Jadi dia sering sekali di dalam soal itu. Nah, apa yang terjadi di tiap lapisan itu? Misalnya nih, pada horizon apa terjadi proses yang namanya pencucian tanah. Maka nanti opsinya adalah OK, AK, B, E, atau C. Dia lebih ke situ. Atau nanti mereka memberikan gambar ini, gambar perlapisan ini, dan kalian diminta untuk menjelaskan tiap lapisan itu kejadian apa yang terjadi atau ciri spesifiknya apa sih dari struktur perlapisan tanah. Oke, saya rasa ini persebaran jenis tanah bisa kalian lihat sendiri dan nanti juga materinya akan saya share di psikologi. Oke, saya rasa materi mengenai litosfer cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Silakan anak-anak. Untuk soal saya rasa kita nggak bahas soal karena waktunya tidak mencukupi. Nanti soalnya saya share di psikologi aja. Ada yang kurang jelas anak-anak? Ada? Oke, tidak ada. Kalau begitu karena waktunya sudah habis, maka
Harapan saya adalah kalian belajar mandiri di rumah, walaupun kondisinya kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Yakini aja COVID-19 ini pasti akan segera berlalu, dan sekolah juga pasti akan kembali seperti yang lalu-lalu. Dan kalaupun kalian udah tamat misalnya kan, ya kita tetap akan bisa berjumpa di sekolah ini lagi dengan status kalian yang sudah menjadi alumni dari SMA Unggulan CT Foundation. Kemudian untuk kalian, semoga kalian selalu diberi kesehatan, orang tua kalian juga diberi kesehatan, dan kalian diberikan semangat untuk terus berusaha melakukan persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Semoga kalian bisa masuk di perguruan tinggi yang memang kalian impikan. Oke, saya tutup. Terima kasih atas waktu kalian dan partisipasi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Oke.